حين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita tentunya pada lanjutan kajian kitab Aqidatis Salaf Ashabil Hadis, dan kita sudah berada di penghujung kitab. Ya, dan kita sudah membaca pada pertemuan yang lalu tanda-tanda dari ahlul bidah, tanda-tanda dari ahlul ahwa, dan para ulama kita, tidak hanya Imam Sabuni rahimahullah dalam kitab Aqidatis Salaf Ashabil Hadis, begitu juga para ulama-ulama yang lainnya yang mereka jadikan di dalam kitab mereka ya membahas tentang ya sikap dan mauqif ahlus sunnah kepada ahlul bidah, ya sikap ahlul haq kepada ahlul batil, yang mana kebencian mereka kepada ahlul batil bukan dikarenakan personalnya, bukan karena pribadinya, tetapi murni bencinya ahlus sunnah kepada ahlul batil dikarenakan mereka menolak kebenaran dan menyebarkan kebatilan. Ya, dan ini tentunya ada asal dari agama kita, dari Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi SAW dan sikapnya para ulama kita dalam menghadapi ahlul bidah dan menghadapi ahlul ahwa. Nah, di antara hal yang disebutkan oleh Imam Sabuni rahimahullahu taala, kata beliau, Sami'tu al-Hakim yaqul sami'tu Abul Hasan Muhammad bin Ahmad al-Hamdali bi Baghdad yaqul sami'tu Muhammad ibn Ismail at-Tirmidzi yaqul kuntu ana wa Ahmad ibn al-Hasan al-Tirmidzi inda Imamiddin Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Ya, diceritakan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, pada saat aku dan Ahmad bin Hasan ya di sisi Imam Ahmad rahimahullahu taala, faqala lahu Ahmad bin Hasan, berkata Ahmad bin Hasan kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdullah, dzakaru li ibn Qutaibah bi Makkah ashabil hadis, qala ashabul hadis qaumun su'in. Wa ya Aba Abdullah, wa Imam Ahmad, dzakaru, disebutkan kepada Ibnu Qutailah, dzakaru, mereka menyebutkan dari Ibnu Qutailah di Mekah,
bahwasanya ashabul hadis, dia berkata bahwasanya al-hasbul hadis itulah qomsu. Ya, alul hadis itu orang yang jelek. Ya, alul hadis itu orang yang tidak ada kebaikan pada diri mereka. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu para hadirin dan hadirat, kenapa mereka sangat membenci kepada alul hadis? Kenapa mereka sangat benci kepada para ulama? Karena ulama lah yang menyebarkan hadis-hadis Nabi SAW, memisahkan antara al-haq dan batil, memisahkan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif, dan juga mereka mencari dan menjaga ulama-ulama yang mereka mendengar hadis dari zaman Nabi SAW, kemudian zamannya sahabat, kemudian zamannya tabi'in, dan kemudian tabi'in, sebagai bentuk penjagaan kepada agama, sehingga ketika datang nas dari Al-Quran atau datang nas dari hadis Nabi SAW, tentunya akan menyalahkan perbuatan batilnya mereka, akan menjadi bantahan perbuatan sesatnya mereka. Ia akan meluruskan kekeliruan yang mereka lakukan, karena memang tabiatnya manusia, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diluruskan kesalahannya, ketika dikritik perbuatannya, itu tidak ada manusia yang sanggup menerima kecuali orang-orang yang memang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kebanyakan manusia dia tidak akan suka ketika dia dikritik. Ya, dia akan mencari segala cara untuk membersihkan dirinya dari kritikan-kritikan tersebut. Ya, dan disinilah para hadirin dan hadirat membuat mereka itu berang, membuat mereka itu marah. Ya, apalagi yang dikritik adalah sesuatu keyakinan yang mereka bangun, yang dengannya mereka mengajak manusia kepada keyakinan tersebut, dan mereka meyakini keyakinan itu akan mengantarkan mereka ke dalam surga. Kemudian dikatakan bid'ah, kemudian dikatakan keliru, kemudian dikatakan salah, kemudian dikatakan menyimpang. Ya, tentunya ini sangat berat buat seseorang. Maka disinilah kemudian menjadi sebab utama di antara sebab-sebab ahlul bidah itu sangat benci kepada ahlul hadis. Ya, sampai-sampai disebutkan bahwasanya ahlul hadis al-qomsu. Nah, ketika Imam Ahmad rahimahullah mendengar bahwasanya mereka menyebutkan ashabul hadis sebagai qomsu, qama Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad tadinya duduk, tiba-tiba beliau berdiri, wa yanfud thawbahu. Ya, dalam keadaan beliau jadi yanfud itu, nafadha itu artinya seperti seseorang yang dia membuat bajunya seperti ini ketika ingin menghilangkan darinya debu. Ya, dan ini isyarat-isyarat yang digunakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, mungkin rasa bencinya beliau, dan beliau berkata zindiqun hatta dakhala al-bait. Ya, beliau lagi sedang duduk dengan mereka, kemudian beliau berdiri dan mengatakan zindiq, dan kemudian beliau masuk ke rumah beliau. Subhanallah. Ini para hadirin dan hadirat, bukan orang yang tidak mampu untuk menahan emosi, bukan. Ya, tetapi ini adalah kebencian yang wajib seseorang tertanam dalam hatinya. Kemarahan yang harus ada pada diri seseorang. Betul-betul Nabi SAW memberikan arahan kepada seorang sahabat ketika meminta wasiat kepada beliau, la taghdab, kamu jangan marah. Kemudian dia minta lagi wasiat, kamu jangan marah. Ya, maka jangan sampai hadis ini diletakkan bukan pada tempatnya. Ya, jangan marah. Maksud dari ucapan Nabi sebagaimana diterangkan oleh para ulama, yaitu marah yang bukan pada tempatnya. Tetapi adapun seseorang marah pada tempatnya, ya, ketika agama Allah diinjak-injak, ketika hadis Nabi SAW dihina, ketika kehormatan Rasulullah SAW dilecehkan, ketika syariat Allah dijadikan bahan tertawaan, dan begitu juga orang-orang yang mereka menyebarkan kebaikan dari kalangan para ulama, ar-rabbaniyun, alul hadis, yang mereka telah menghabiskan umur dan waktu harta mereka untuk mencari hadis-hadis Nabi SAW, maka tentunya seorang yang beriman, yang ada iman dalam hatinya, akan ada kemarahan dan kebencian orang-orang yang mencela para ulama tadi. Bisa difahami ya? Dan inilah bagian dari keimanan. Ini merupakan bagian dari kecintaan kepada agama Allah dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Di antara hal yang dicintai oleh Allah adalah para ulamanya, wali-walinya. Ya, maka ini juga yang harus kita tanam pada diri kita para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah.
orang yang mengaku cinta kepada sunnah, orang yang mengaku dia berjalan di atas jalan salaf, dan orang yang dia mengaku jujur syahadat dia la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, maka konsekuensinya dia harus membenci siapa saja yang menggugurkan daripada makna syahadat Muhammad Rasulullah. Karena di antara makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah beribadah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Nah, para ulama mereka membawa hadis-hadis Nabi SAW untuk menerangkan kepada umat agar bagaimana mereka bisa menerapkan agama yang dipraktekkan oleh Nabi. Kemudian orang-orang seperti ini dicela dan dihina dan lain sebagainya, maka kita harus ada kebencian pada mereka. Jelas ya? Baik. Kemudian sami'tul Hakim Aba Abdillah yaqul sami'tu Aban Nasr Ahmad ibnu Sahal al-Faqih di Bukhara yaqul sami'tu Aban Nasr ibnu Salam al-Faqih yaqul laisa syai'un athqalu ala ahli al-ilhad wa la abghadu ilaihim min sima'il hadith wa riwayatihi bi isnadihi. Aku mendengar Al-Imam Hakim Aba Abdillah berkata, aku mendengar Abu Nasr Ahmad ibnu Sahal al-Faqih di Bukhari, jadi di Bukhara. Dia berkata, aku mendengar Abu Nasr ibnu Salam al-Faqih mengatakan laisa syai'un, tidak ada sesuatu yang paling berat kepada alul ilhad, kepada orang-orang yang mereka mengubah-ubah syariat Allah, ya orang-orang yang mereka mengubah-ubah nama-nama Allah, mengubah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang paling berat kepada mereka. Wala abghadhu ilaihim, dan juga tidak ada yang paling mereka benci min sima'il hadis, ya, kecuali ketika mereka mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya dengan sanad-sanadnya. Kenapa alasannya? Seperti yang saya sebutkan tadi dan juga telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Taib. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, disebutkan sami'tu al-Hakim yaqul sami'tu Syekh Abu Bakar Ahmad ibnu Ishaq ibnu Ayyub al-Faqih wa huwa yunadhir rajulan faqala Syekh Abu Bakar haddathana fulanun faqala lirrajul da'na min haddathana. Ya, aku mendengar Hakim, ya, dia pada waktu itu aku mendengar Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayyub Al-Faqih, dia sedang mendebati seseorang. Berkata Syekh Abu Bakar, ketika dia mendebati seseorang, tentunya para ulama kita membawa hadis dari Nabi SAW, kan begitu? Ya, mereka membawa athar dari para sahabat Rasulullah SAW. Nah, ketika beliau membawa athar tersebut, haddatsana fulanun, telah teriwayatkan kepada si fulan, maksudnya beliau membawa silsilah hadis. Faqala lahu rajul, kemudian seorang laki-laki berkata, da'na min hadatsana, tinggalkan kami dari haddatsana ini. Ila mata haddatsana, sampai kapan engkau selalu haddatsana, 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 sampai kapan? Orang sudah naik ke bulan, ya, orang sudah membuat besi bisa terbang, ente masih haddatsana, masih haddatsana. Ya subhanallah. Ya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita berhenti sampai di sini karena di sini sudah iqamah, sudah qomat. Insyaallah kita lanjut selesai sholat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير
يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار
أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين
الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. Yang kemudian beliau mendatangkan hadis dari Nabi SAW untuk mempatahkan argumentasinya mereka. Dengan apa beliau patahkan? Beliau mematahkan argumentasinya mereka dengan hadis Nabi SAW. Nah, ketika dia mendengar ulama ini menyampaikan hadis dari Nabi SAW, dia berkata, "Da'na min haddatsana." Tinggalkan dari kami ya dari haddatsana. Ila mata haddatsana? Sampai kapan kita harus pakai haddatsana? Jadi kalau kita pakai haddatsana, kita akan berada dalam satu petak. Ya kita nggak bisa menggunakan akal kita. Kita nggak bisa menggunakan logika kita. Kita nggak bisa menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk berpikir. Subhanallah. Padahal akal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya untuk dia berpikir, ya, tunduk kepada zat yang telah mendatangkan kepadanya nikmat dan zat yang telah mendatangkan kepadanya hidayah. Telah menurunkan kepadanya Al-Quran, mendatangkan kepadanya seorang Rasul. Seharusnya akalnya itu tunduk dan patuh kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Bukan justru dia menggunakan akalnya, dia menggunakan logikanya, ya, sesuai dengan hawa nafsu. Dan kita lihat, karena syahid yang ingin kita sampaikan, bagaimana sikap para ulama kita ketika mereka mengatakan, mendengar ada orang-orang mengatakan, "Da'na min haddatsana ila ma tahaddatsana." Faqala syekh, "Law qum ya kafir." Berdiri engkau wahai kafir. "Fala yuhillu laka an tadkhula dari ba'da hadza abada." Dan tidak halal untukmu untuk masuk ke rumah saya setelah ini selama-lamanya. Pertama, beliau mengkafirkan orang-orang yang mereka menolak hadis Nabi SAW, melecehkan hadis Rasulullah, seakan-akan Nabi SAW datang kepada kita untuk mengekang kita, seakan-akan Nabi SAW datang kepada kita untuk memberikan malapetaka untuk kita, seakan-akan Nabi SAW datang kepada kita untuk menghancurkan hidup kita. Subhanallah. Tidaklah Nabi SAW datang kepada kita kecuali untuk kebaikan kita, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah dan hadirat. Ya, saya sebutkan contoh di antara sekian banyak contoh. Ya, Nabi SAW memberikan kepada kita wejangan yang kalau wejangan Nabi ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, kita kan bahagia. Kita akan tenang hidup kita. Rasulullah SAW mengatakan, apabila dalam urusan dunia, unduru man asfala minkum, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, wala tunduru man fawqakum, jangan kalian orang yang ada di atas kalian. Ya, Rasulullah minta kita melihat orang yang ada di bawah kita, sehingga akan tertanam rasa qanaah dalam hati. Ya, tertanam rasa cukup dalam hati, tertanam rasa syukur di dalam hati kita. Ya, sehingga dengan rasa qanaah tadi, dengan rasa cukup tadi, tidak ada hasad hati kita kepada orang lain. Tidak ada rasa iri dengki kita kepada orang lain, karena kita sudah merasa cukup apa yang telah Allah berikan kepada kita, karena kita sering melihat ke bawah. Begitu juga nggak ada keinginan untuk berlomba-lomba dengan manusia. Ketika manusia memiliki fasilitas A, fasilitas B, fasilitas C, yang kemudian kita
Ya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, memaksa diri meminjam uang di bank ya dengan sistem riba, ya, dan kemudian akan membuat hidupnya hancur, akan membuat hidupnya susah. Ya, dan itu tidak perlu untuk saya ceritakan siapa yang mereka terlibat di dalam ini, semuanya dia akan merasakan penderitaan. Ya, ketika kita mendengar bagaimana sedihnya orang-orang yang mereka harus dikejar oleh rentenir, ya, untuk menutupi hutang, ya, maka hakikatnya hidup mereka lebih kacau dari apa yang kita dengar dari ceritanya. Dan ini semuanya adalah apa? Melanggar satu hadis Nabi SAW. Untuk kita sering melihat ke bawah, ya, agar kita lebih merasa bersyukur dan tidak memaksa diri untuk hidup di luar batas kemampuan yang kita miliki. Tsumma altafata ilaina. Ya, kemudian ulama ini, Syekh Abu Bakar ini menoleh kepada kami. Wa qala ma qultu li ahadin qad la tadkhul dari ila hadha. Ya, Syekh Abu Bakar berkata, aku tidak pernah mengucapkan sama sekali kalimat, jangan kau masuk ke rumahku kecuali hanya laki-laki ini. Kenapa? Karena dia menolak periwayatan hadis dari Nabi SAW. Dan demikian ahlul bidah dan ahlul ahwa. Ciri-ciri dan sifat-sifat mereka sangat benci sekali dengan hadis Nabi karena itu bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Sami'tu Aba Mansur Muhammad ibnu Abdullah Al-Hamshad Al-Alimuz Zahid yaqul sami'tu Abul Qasim Ja'far bin Ahmad Al-Muqri Ar-Razi qara alayya Abdurrahman ibnu Abi Hatim Ar-Razi wa ana asma' sami'tu Abi yaqul an Nabil Imam fi biladih Abahu Aba Hatim Muhammad bin Idris Al-Handali Ar-Razi yaqul alamatu ahlal bid'ah wal alwaqi'atu fi ahli al-athar. Iya, disebutkan qara alayya, telah membaca kepadaku Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, dan aku mendengar pada waktu itu di mana aku mendengar bapakku berkata an nabihi imam fi biladih, yang dimaksudkan adalah imam di negerinya. Abahu Aba Hatim, bapaknya Abu Hatim, yaitu Muhammad bin Idris Al-Handali Ar-Razi. Apa kata Muhammad bin Idris Al-Handali Ar-Razi? Alamatul ahlil bid'ah, tanda-tanda ahlul bid'ah, ciri-ciri ahlul bid'ah, al-waqi'atu fi ahlil athar. Mereka itu menjatuhkan, menghina, mencela, membenci ahlul athar. Padahal ahlul athar itu nggak ada yang yang berhutang dengan mereka kemudian nggak bayar, nggak ada daripada ahlul athar itu yang mencela fisik mereka, tidak ada ahlul athar itu yang merugi dagangan mereka. Ya, bahkan ahlul athar itu nggak sehidup dengan dia, nggak sezaman dengan dia, atau mungkin nggak sedaerah dengan dia. Akan tetapi subhanallah, dia nggak pernah bertemu dengan mereka, tapi kebenciannya itu luar biasa. Ya, karena apa? Karena yang datang kepada mereka hadis-hadis yang datang dari ahlul athar tersebut, walaupun mereka nggak pernah melihat orangnya. Berapa banyak orang benci kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Berapa banyak orang membenci Syekh Albani? Berapa banyak orang mencela Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Berapa banyak orang menghina Syekh bin Baz rahimahullah, dalam keadaan mereka tidak pernah bertemu dengan Syekh Albani. Bahkan tidak pernah sezaman. Mungkin Syekh Albani ya meninggal, dia belum balik. Ya baru balik mungkin 5-10 tahun yang lalu. Tapi subhanallah, celaan, cercaan, cacian mereka kepada para ulama, ya seakan-akan ya lebih hina dari seorang Yahudi, lebih hina daripada seorang Nasrani, lebih hina daripada seorang pelacur. Dan ini tidak lain para hadirin dan hadirat, ya, dari kebenaran yang mereka sampaikan, yang mana kebenaran sampai kepada telinga ahlul batil, maka disitulah ruqyah untuk mereka sebenarnya, sehingga membuat mereka berang dan membuat mereka marah. Dan bersamaan dengan itu tidak memudaratkan sama sekali cacian-cacian, cercaan mereka kepada para ulama. Iya, selama
ya cacian tersebut adalah kecacian yang dibangun di atas kebatilan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la wajtamu minal jinni wal ins ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa ma qad kataballahu laka au alaik. Kalau seandainya seluruh jin dan manusia mereka semuanya berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan mampu memberikan mudarat kepadamu, ya, kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala catat, apa yang telah Allah takdirkan. Kalau seandainya Allah tidak menakdirkan dia celaka, maka sehebat apapun kekuatan, semanis apapun mulut mereka, semangat apapun, sebesar apapun kesemangatan mereka mencela ahlul hadis, maka tidak akan memberikan manfaat, memberikan mudarat sedikit pun kepada ahlul hadis tersebut. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah. Ya, akan ada terus-menerus daripada umatku yang mereka akan menampakkan kebenaran. Ya, la yadurruhum, tidak akan memberikan mudarat kepada mereka siapa saja yang ingin menyingkirkan dan menjatuhkan mereka sampai datang waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatuz zanadiqah. Kemudian disebutkan oleh Syekh di sini tanda-tanda, yaitu alamat zanadiqah, ya tasmiyatuhum li ahli al-athar. Tasmiyatuhum ahlal athar hashwiyatun yuriduna bidzalika ibtal athar. Ya, tasmiyatuhum ahlal athar, mereka memberikan laqab kepada ahlul athar dengan hashwiyatun. Ya, apa itu hashwiyah? Hashwiyah di sini disebutkan oleh para ulama, ya, memiliki makna-makna yang sangat banyak. Di antaranya, ya, apa yang disebutkan oleh Nashwan Al-Yamani, ya, di mana beliau mengatakan wa innama sumiyat al-hashwiyatu li kathrati riwayatiha lil akhbar wa qubuliha ma warada 'alaiha min ghairi inkarin. Dan hanya saja dinamakan hashwiyah dikarenakan banyaknya riwayat dari khobar-khobar dan mereka menerima ma warada 'alaiha min ghairi inkar. Ya, mereka menerima khobar-khobar tersebut tanpa ada ingkar. Ya, kalau seandainya itu adalah berita, jadi itu secara makna. Jadi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau seandainya seseorang menerima apapun yang disampaikan oleh orang tanpa dia mengingkari, ya, semua dia terima ucapan manusia, maka tentu kita katakan hashwiyah ini adalah mana yang tidak benar. Tapi kalau seandainya, ya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan adalah datang khobar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dia tidak mengingkari dan menerima seluruh apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sebuah kemuliaan. Ini adalah sebuah kehormatan. Ya, ini adalah sebuah pengorbanan untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang mereka inginkan ahlul batil, ahlul bidah, melaqabi ahlus sunnah sebagai hasyawiyah, ya, sebagai bentuk celaan dan cercaan mereka. Mereka ini orang-orang jumud. Mereka ini orang-orang yang mudah ditarik ke kiri dan mudah ditarik ke kanan, yang mau hanya terima saja apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita diberikan akal oleh Allah, Mas. Hanya dua perkara. Ya, pertama adalah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang apa saja yang menyelisih dari Allah, menyelisih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya adalah syaitan. Semua adalah bisikan iblis. Apakah yang mengucapkan itu manusia, ya, ataukah yang lainnya? Ya, itu semua adalah ucapan iblis, itu ucapan syaitan. Sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Qulu ulumi siwal Quran mashghalah ila al-hadith wal fiqh fid din. Al-ilmu ma qala fi haddathana wa ma siwa dzalika waswas syaitani."
Ilmu itu adalah apa yang di dalamnya Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan fikih. Dan ilmu itu ada sesuatu yang ada sandarannya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan selain daripada yang tersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah adalah was-was dari syaitan. Jadi sekarang kita diperhadapkan dua hal. Kita menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikut apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Atau yang kedua, Anda mengikuti hawa nafsu Anda yang sebenarnya itu semua bisikan syaitan, itu semuanya bisikan iblis, tetapi Anda menganggap itu adalah sebuah kemajuan, Anda menganggap itu sebuah kemodernan, Anda menganggap itu adalah sebuah kebebasan dalam berpikir, dan sebenarnya Anda adalah perangkap dari iblis itu sendiri. Bisa difahami ya? Maka disinilah seseorang, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal memilih orang yang punya akal sehat, yang dianggap sehat Allah dan Rasulnya, atau memilih jalan yang dianggap sehat oleh orang-orang yang sebenarnya tidak sehat akalnya. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Wa alamatul qadariyah. Tadi beliau menyebutkan secara umum tanda-tanda dan sifat-sifat ahlul batil adalah bencinya mereka kepada ahlus sunnah, bencinya mereka kepada ahlul athar. Baik. Dan kemudian beliau merinci satu persatu. Ya, alamatul qadariyah, orang qadariyah, apa yang mereka namakan kepada ahlus sunnah? Tasmiyatum ahlus sunnati mujabbirah. Ya, al-qadariyah mereka menamakan ahlus sunnah itu sebagai jabariyah. Al-mujabbirah yaitu jabariyah. Apa keyakinan jabariyah? Jabariyah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaksa seorang hamba, ya, sehingga seorang hamba itu tidak punya pilihan. Jadi kalau memang dia dipaksa oleh Allah berbuat taat, ya udah dia taat. Kalau seandainya Allah memaksa dia berjudi, dia sebagai penzina, dia sebagai pelacur, ya sudah. Itu yang dia alami, yang dia jalani, dan dia bersyukur saja apa yang ditetapkan oleh Allah. Iya, Ahlus Sunnah dituduh mujabirah ketika Ahlus Sunnah membantah orang-orang Al-Qadariyah, yang mana Qadariyah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kebaikan. Adapun kejelekan tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejelekan itu adalah buat ciptaan manusia. Karena nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kejelekan. Ya, berarti ketika Anda meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kejelekan, berarti Anda seperti keyakinan Jabariyah, yang mana Jabariyah mereka dipaksa untuk berbuat kejelekan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah sebuah tuduhan yang tidak beralasan sama sekali, tuduhan yang tidak ilmiah. Tuduhan yang dibangun di atas kebohongan, di atas kedustaan. Karena Ahlus Sunnah adalah kelompok yang mereka berada di atas kebenaran, berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW. Mereka bukan seperti kelompok Al-Qadariyah, dan mereka tidak seperti kelompok Al-Jabariyah. Tapi mereka berkeyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kebaikan, dan Allah juga yang menciptakan kejelekan. Tetapi bersama dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kepada manusia. Allah memberikan ikhtiar kepada manusia. Dia memilih yang baik ataukah dia memilih yang jelek. Ya, dan Jabariyah tidak berkeyakinan bahwasanya manusia itu punya pilihan. Manusia itu dipaksa menurut Qadariyah. Jelas ya? Dan ini bukan keyakinan Ahlus Sunnah sama sekali. Nah, disinilah titik kesalahannya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ahlul batil, ya, mereka mencela Ahlus Sunnah dari zaman dahulu sampai hari ini. Ya, ketika mereka mengambil ucapan Ahlus Sunnah, mengambil ucapan Ahlul Haq, ya, kemudian ucapan itu ditafsirkan menurut pemahamannya dia, ya, yang kemudian dia nisbatkan ucapan itu kepada Ahlus Sunnah, yang Ahlus Sunnah itu berlepas diri dari itu semuanya. Apa maksudnya? Ketika Ahlus Sunnah mereka mengatakan, ya, kita tidak boleh pergi ke kuburan. Yang maksud dan tujuan pergi ke kuburan itu adalah mendatangi si mayit dan meminta kepada si mayit. Itu yang disampaikan. Kan jelas apa yang disampaikan. Kemudian apa yang mereka simpulkan? Oh, lihat nih golongan ini nih. Pergi ke kuburan nggak boleh. Pergi ke kuburan ibunya nggak boleh. Kuburan bapaknya nggak boleh. Pergi ke kuburan ziarah kubur itu bid'ah. Ya, pergi ke kuburan wali itu bid'ah. Ya, pergi ke kuburan wali itu musyrik. Ya, kafir. Berarti mereka ini telah mengkafirkan seluruh umat Islam. Ini kan kesimpulannya ente. Iya, ini adalah pemahaman ente, apakah karena kebodohan, ataukah karena kebencian, atau karena nggak mau tahu.
Ya pokoknya apa saja yang menyelisih saya, udah ente sesat, ente nggak benar, ucapan ente keliru. Padahal Ahlussunnah tidak pernah melarang orang mendatangi kuburan. Ahlussunnah justru mengatakan mendatangi kuburan adalah sunnah dari sunnah Nabi SAW. Ya begitu juga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Ahlussunnah berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya. Iya, Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Kemudian mereka tafsirkan itu, orang-orang Wahabi mengatakan Allah itu ada di langit, duduk di atas kursi, kemudian bersila kakinya, yang kemudian sambil minum kopi. Naudzubillah. Siapa yang mengatakan ucapan yang seperti ini, ucapan yang keji kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, itu merupakan tambahan-tambahan mereka saja. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya'lamuna ghadan manil kadzdzabul asyir. Akan diketahui siapa sebenarnya pendusta. Ya, Ahlussunnah tidak pernah berkata demikian. Ahlussunnah berlepas diri dari itu semuanya. Begitu juga ketika Ahlussunnah membawa hadis dari Nabi SAW. Innallaha khalaqa Adam ala suratihi wa kana situ dhira'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan surahnya yang mana dia itu panjangnya 60 hasta. Iya, kemudian ketika kita membawa hadis ini langsung disebarkan itu Wahabi Tuhannya 60 hasta. Naudzubillah. Siapa yang mengatakan demikian? Tidak ada ulama Ahlussunnah yang menafsirkan demikian. 60 hasta itulah Nabi Adam alaihissalam, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bahkan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggenggam langit dan bumi. Sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Langit dan bumi dan seluruhnya dalam genggaman Allahu Rabbul Alamin. Kemudian bagaimana mereka menuduh kita Ahlussunnah, mengatakan bahwasanya Allah tingginya 60 hasta. Ya, silakan Anda berbahagia apa yang Anda ucapkan karena diikuti oleh orang yang banyak. Ya, silakan Anda tertawa hari ini karena apa yang Anda sampaikan itu di-share kemudian dijadikan celaan dan olo-oloan oleh pengikut Anda. Dan suatu saat akan datang pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan meminta pertanggungjawaban apa yang Anda ucapkan. Allah akan meminta apa yang Anda tuduh. Yang kemudian terjadi, ya, bukan hanya dari sisi fisik, bukan hanya dari sisi lisan, kemudian melalui persekusi, melalui celaan, melalui cacian, ya, dibuat ime-ime, ya, meme-meme dengan muka-muka yang ibaratnya dilukis, digambar dengan bentuk-bentuk yang naudzubillah. Ya, wallahi wabillahi watallahi, itu tidak memudaratkan sedikit pun Ahlussunnah. Karena Allah tidak akan pernah membela kezaliman. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membela kezaliman. Allah akan menghancurkan kezaliman itu cepat ataukah lambat. Kalau dia tidak mendapatkan di dunia, dia akan mendapatkan kezaliman di akhirat. Ya, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang telah pernah kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala akan membela, ya, negeri yang kafir, walaupun kafir selama penduduk tersebut tidak zalim. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong, ya, sebuah negeri yang negeri itu muslim tetapi penduduknya zalim. Dan pertolongan di sini pertolongan am, bukan pertolongan ta'yid sebagaimana pertolongan kepada orang-orang soleh dari kalangan mukminin. Bisa difahami para hadirin? Ya, sehingga ucapan-ucapan itu semuanya nggak perlu membuat kita sedih. Ucapan itu semua nggak perlu membuat kita lemah. Ucapan itu semua nggak perlu membuat kita minder. Orang yang lebih soleh dibandingkan kita, orang yang lebih besar perjuangannya dibandingkan kita, orang yang telah mencurahkan segala apa yang mereka miliki untuk membela agama Allah, untuk membela sunnah Nabi SAW. Ternyata mulut-mulut kotor juga tidak selamat, ya, mencela dan mencerca mereka. Isbiru ya ahla sunnah, bersabarlah wahai ahla sunnah, bersabarlah di atas akidah yang hak, bersabarlah di atas sunnah Nabi SAW, bersabarlah di atas manhaj salaf yang mulia ini, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini cuma sesaat, dunia ini cuma sebentar. Kalaupun seandainya kita sulit, seandainya kita susah, ya, seandainya ruang gerak kita sempit, ketahuilah, ya, surga Allah Subhanahu wa taala, surga Allah itu sangat luas, dan surganya Allah hanya dimasuki oleh orang-orang yang mereka
jujur dengan keimanannya, dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang mencintai orang-orang yang jujur dengan keimanannya, dan mudah-mudahan Allah bisa mengumpulkan kita dengan mereka semuanya. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wa alamatul Jahmiyah, ya, adapun tanda-tanda Jahmiyah, mereka punya keyakinan bahwasanya Allah itu tidak punya nama dan Allah tidak punya sifat. Taib, Allah tidak punya nama dan Allah tidak punya sifat. Itu keyakinan mereka. Karena menurut mereka, kalau seandainya kita meyakini Allah punya sifat, ya, maka Allah itu akan menyerupai dengan makhluknya. Itu kaidahnya mereka. Maka tasmiyatuhum ahlus sunnati, mereka menamakan ahlus sunnah itu sebagai musyabbihah. Ya, ini adalah dua kelompok yang sesat. Ini satu kelompok Jahmiyah, ini satu kelompok musyabbihah. Musyabbihah itu adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Itu namanya musyabbihah. Dia menyamakan Allah dengan sifat makhluknya. Adapun ahlus sunnah, mereka memahami sebagaimana zahirnya ayat. Mereka memahami sebagaimana zahirnya hadis. Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Karena Allah mengatakan dalam ayatnya, "Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Apa yang mencegah kau iblis untuk kau sujud dengan apa yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Al-Sunnah mengatakan bahwasanya tangan di sini sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Yang tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya, karena Allah mengatakan laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah. Kemudian Jahmiyah, mereka mengatakan ente musyabbihah. Ente menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ente menyerupai tangan Allah dengan tangan makhluknya. Ente menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluknya. Subhanallah. Ya. Ini adalah kesimpulan yang datang dari pikiran mereka, yang datang dari kepala mereka, yang datang dari buruknya niat mereka, yang datang dari kebencian mereka, atau datang dari kesalahpahaman atau kebodohan mereka. Yang ahlus sunnah wal jamaah berlepas diri dari sifat al-musyabbihah. Ahlus sunnah tidak pernah mengatakan Allah sama dengan makhluknya, tetapi mereka meyakini apa yang Allah khabarkan, apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, dalam keadaan mereka tidak menyamakan kaifiyahnya antara makhluk Allah dengan makhluknya, tetapi kaifiyahnya mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sekarang para hadirin dan hadirat, kita sudah membaca 3 ya. Kita sudah baca Zanadiqah, kita sudah membaca Jahmiyah tadi, dan kita juga sudah membaca Al-Qadariyah. Jadi semua ahlul batil ini, semua ahlul bidah ini, yang menjadi kekeran mereka siapa? Yang mereka kekerkan adalah ahlus sunnah. Ya, jadi harus siap ketika kita menjadi seorang ahlus sunnah. Karena dari semua ahlul bidah, dari semua ahlul batil, mereka berbeda-beda keyakinan mereka, mereka berbeda-beda ya pemahaman mereka, tetapi mereka bisa bersatu ketika mereka menyelisih ahlus sunnati wal jamaah. Taib. Wa alamatur rafidah. Rafidah adalah sebuah kelompok yang mereka mengaku mencintai ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengkafirkan siapa saja yang tidak berlepas diri dari Abu Bakar dan tidak berlepas diri dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan tidak berlepas diri dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, maka mereka adalah orang-orang yang benci dengan ahlul bait. Ya, itu keyakinan mereka. Maka sebalikan dari Rafidhah adalah Nasibiyah. Nasibiyah adalah kelompok yang mereka membenci ahlul baitnya Nabi SAW. Kemudian ketika ahlus sunnah tidak sejalan dengan orang Rafidhah, yang mereka memuliakan ahlul bait, yang mereka mencintai Ali, mereka mencintai Hasan, mereka mencintai Husain, mereka mencintai Fatimah radhiyallahu taala anhum. Akan tetapi kecintaan mereka kepada Fatimah, kecintaan mereka kepada Hasan, kecintaan mereka kepada Husain, kecintaan mereka kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tidak sebagaimana wujud cintanya Syiah yang melazimkan kita untuk mengkafirkan Abu Bakar dan mengkafirkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita mencintai Abu Bakar, kita mencintai Aisyah, kita mencintai Fatimah, kita mencintai Hasan, kita mencintai Husain. Bersama dengan itu kita juga mencintai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dalam kamusnya Syiah, ente nggak cinta sama ahlul bait, ente nasibiyah, ente pembenci ahlul bait.
Kenapa kita dianggap benci Ahlul Bait walaupun kita mengatakan Husain adalah sayyid, pemimpin pemuda nanti dalam surganya Allah. Kita meyakini bahwasanya Husain itu adalah syahid. Yang membunuh Husain zalim, kita tetap akan dikatakan sebagai nasibiyah yang membenci Ahlul Bait karena kita tidak berlepas diri dari Abu Bakar. Sebenarnya mereka bukan mengajak kita mencintai Ahlul Bait. Mereka sedang tidak mengajak kita untuk mencintai keluarga Nabi SAW. Akan tetapi mereka jadikan itu sebagai tameng untuk kita mengkafirkan Abu Bakar dan mengkafirkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Demikianlah ahlul batil, demikianlah ahlul ahwa ayyuhal hadirun wal hadirat dari masa ke masa. Iya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Mereka tidak mengajak manusia kepada kebenaran. Mereka tidak sedang mengajak manusia kepada Al-Quran. Mereka sedang tidak mengajak manusia kepada sunnah Rasulullah SAW. Tetapi mereka sedang mengajak manusia kepada hawa nafsu mereka. Kemudian mereka mengambil sebagian dari prinsip-prinsip agama ini untuk mengelabui manusia, mengelabui awam muslimin, dan untuk melegalkan kebatilan dan kesesatan dan kekufuran yang mereka sebarkan. Intabihu ya ahli sunnah. Berhati-hati wahai ahli sunnah, mencintai salaf tanpa mementengi diri dengan senjata, tanpa mementengi diri dengan ilmu, tanpa mementengi diri untuk mempelajari buku-buku akidah para ulama, maka ini tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Kecintaan Anda kepada ahli sunnah. Qultu, kemudian aku katakan, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Qultu, kata Syekh As-Sabuni, Qulu dhalika asabiyatun la yuhik ahla sunnati illa ismun wahidun wa ashabul hadith. Dan itu semuanya adalah asabiyah yang keluar dari ahlul bid'ah, yang keluar daripada ahlul batil. Maka tidak ada penamaan yang pantas diberikan nama kepada ahlus sunnah kecuali hanya satu nama saja, wahwa ashabul hadith. Mereka adalah ashabul hadis. Itu nama mereka satu. Walaupun dinamakan nasibiyah, walaupun dinamakan musyabbihah, walaupun dinamakan jabariyah, dan seterusnya. Dari penamaan-penamaan sebenarnya ahlus sunnah. Hanya satu nama mereka, yaitu ahlul hadis. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qultu ana ra'aitu ahlal bid'ah fi hadhil asma. Ya. Aku melihat ahl bid'ah dari nama-nama ini, allati laqabu biha ahli sunnati, yang mereka melaqabi ahli sunnah dengan istilah-istilah yang kita sebutkan tadi. Salaku ma'um maslakal musyrikin ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebenarnya berjalan seperti jalannya orang-orang musyrikin ketika mereka menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum qad tasamu al-qawl fihi fasammahu ba'dhum sahiran wa ba'dhum kahinan wa ba'dhum sya'ira wa ba'dhum majnuna wa ba'dhum maftuna wa ba'dhum muftariya mukhtaliqan kadzaban wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam min tilkal ma'aib ba'idan bari'an lam yakun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustafa nabiyyan sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka fa innahum iqtasamu al-qaula fi fasammahu ba'dhum, di mana mereka menyebut-nyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan-sebutan yang sangat banyak. Ada di antara mereka menyebut Nabi sebagai penyihir, ada di antara mereka menyebutkan Nabi sebagai dukun, ada di antara mereka menyebutkan Nabi seorang penyair, ada yang menyebutkan Nabi itu orang gila, ada yang menyebut Nabi itu maftun, orang terfitnah, ada yang mengatakan Nabi itu pendusta, ada yang mengatakan Nabi berbuat hal-hal yang baru, ada yang dianggap Nabi itu adalah kadzab. Dan Nabi SAW dari tuduhan-tuduhan mereka, dari cercaan dan cacian mereka, Nabi SAW berlepas diri daripada itu semuanya. Tidaklah Nabi kita Muhammad SAW kecuali Mustafa, yaitu manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin, kita tidaklah semulia mereka, kita tidak semulia Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi bersama dengan itu, cercaan dan cacian dan makian tidak lepas dari mulut-mulut musyrikin yang mereka sematkan kepada Nabi SAW,
ya maka tentunya orang-orang yang seperti kita yang masih lemah imannya dan lain sebagainya, cukup wajar ketika kita dicela, dicaci dan lain sebagainya. Namun yang perlu kita ambil pelajaran, kesabaran Nabi kita SAW, itulah yang harus kita jadikan sebagai pelajaran. Seperti yang kita sebutkan tadi, dunia ini cuma sesaat, tidak akan memberikan ya efek mudarat sedikit pun kepada orang-orang yang mereka selalu berada di atas kebenaran selama dia jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, ketika banyaknya ahlul batil, banyaknya orang yang menyebarkan kebatilan, dan banyaknya pendukung-pendukung kebatilan, ketika mereka ya berjalan bukan di atas ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya itu akan menjadi buih seperti buih-buih yang ada di lautan. Wa amma zabadu fayadhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun buih di lautan walaupun jumlahnya banyak, maka tidak akan memberikan manfaat kepada manusia, tetapi sesuatu yang memberikan manfaat kepada manusia, maka itu akan kekal selama-lamanya. Sehingga kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah kepada kita untuk bisa mencintai alul haq dan bisa berjalan di atas jalannya alul haq tersebut, dan agar kita juga bisa dikumpul dengan mereka dan sejalan dengan jalannya mereka. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah azza wa jalla, Allah mengatakan, unduru, lihatlah, kaifa darabu lakal amthal fadhallu fala yastati'una sabila. Bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau wahai Muhammad, maka sesatlah mereka, mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu. Baik, kemudian saya baca sedikit lagi. Ashabul hadithi isabatun min hadhil ma'ayib, ya bariyatan naqiyatan zaqiyatan naqtaqiyatan walaysu ila ahlus sunnati mudhiyah wasiratil mardiyah wasubul sawiyah wal hujajul baligh wal qawiyah. Adapun ashabul hadith adalah kelompok yang mereka dari aib-aib ini semuanya bariyah, mereka berlepas diri, mereka suci, mereka terhindari dari tuduhan-tuduhan dan cacian itu semuanya. Laisa ila ahlus sunnatil mudhiyah, tidaklah ahlus sunnah kecuali mereka adalah orang yang terang dengan hidayahnya, dan perjalanan mereka adalah perjalanan diridhoi oleh Allah. Jalan mereka adalah jalan yang lurus, dan hujjahnya mereka adalah hujjah yang kokoh, hujjah yang kuat. Wa qad wafaqahumullahu jalla jalaluhu litiba kitabihi wa wahyihi wa khitabihi wal iqtida' bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi akhbarihi allati amara fiha ummatahu bil ma'ruf min al qawli wal amal wa zajarahum fiha anil munkari minhuma. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada mereka ahlu sunnati wal jamaah untuk mengikuti Alkitab, mengikuti wahyu, dan mengikuti apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diberikan taufik oleh Allah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akhbar-akhbarnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umatnya untuk menyampaikan bil ma'ruf, menyampaikan umatnya dengan yang ma'ruf dari ucapan dan amalannya, dan mengingatkan mereka dari mungkar ya dan kebatilan yang ada di dalamnya. Wa anahum ala tamassuki bi siratihi wal ihtida' bi mulazamati sunnatihi wa syara sudurahum limahabbatihi wa mahabbati a'immati syariatihi wa ulama'i ummatihi wa man ahabba qauman fa minhum yaumal qiyamah bihukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma man ahabba wa anahum. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong mereka untuk berpegang teguh di atas sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dibantu oleh Allah untuk mengambil petunjuk dengan berjalan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka diberikan kelapangan dada-dada mereka oleh Allah untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai ulama-ulama yang membuat syariat daripada ulama-ulama umat ini. Dan siapa yang mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka dengan kaum tersebut sebagaimana hukum yang dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya almar'u man ma'aman ahab, seseorang itu tentunya bersama orang yang dia cintai. Wallahu taala alam bisawab. Ilmu indallah subhanahu wa taala. Mungkin ini bisa saya sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum Ustaz, wa jazakumullahu khairan. Mengucapkan terima kasih kepada Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Baik, khatul Islam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Kita punya waktu beberapa menit untuk bisa bertanya kepada Ustaz.
kami silakan jika ada jamaah yang ingin bertanya langsung pada Ustadz bisa gunakan fitur raise hand. Fadhol. Ya, silakan jamaah. Ya, Ummu Amar, silakan bisa langsung bertanya kepada Ustaz. Iya, host. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan perlindungan bagi Ustadz dan Amin. keluarga serta tim dimanapun berada. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustadz, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama tidak terkait materi, tapi terkait dengan situasi saat ini. Taib. Kita tahu bahwa saudara-saudara kita di Cianjur dan di beberapa tempat di wilayah Indonesia juga mendapat musibah yang luar biasa besar. Bila ada di antara kaum muslimin yang tidak bisa membantu secara langsung Ustadz, baik materi maupun zahir, apakah kita bisa memanjatkan doa-doa agar kaum muslimin yang mendapat musibah dimanapun berada itu dilindungi dan juga dijaga keimanan dan keislamannya, karena kami juga mendengar ada indikasi pemurtadan di wilayah-wilayah tersebut. Nah. Mungkin itu dulu Ustadz, yang kedua setelahnya. Jazakumullahu khairan. Taib. Barakallahu fikum. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, ya sebagaimana kondisi dan keadaan yang kita ketahui, ya maka sebatas apapun kemampuan yang kita miliki, kita bantu saudara-saudara kita muslimin. Ya, ada yang membantu dengan doa, ada yang membantu dengan hartanya, ada yang membantu dengan lisannya, ya ada yang membantu dengan tenaganya. Dan alhamdulillah, ya itu kita melihat teman-teman kita dari Ahlus Sunnah, ya setiap ada bencana, setiap ada musibah, mereka adalah orang-orang yang berada di barisan terdepan di dalam membantu saudara-saudara kita muslimin. Nah, di sini menunjukkan kepada kita Ahlus Sunnah adalah ya kelompok yang mereka berlepas diri dari apa yang dituduh oleh orang-orang di luar sana. Terkadang dituduh kafir, takfiri, ekstrim, eksklusif dan lain sebagainya. Ya, dan setiap musibah bukti nyata. Ya, terkadang yang menimpa musibah bukanlah orang yang berjenggot. Yang terkena musibah bukanlah orang yang pakai celana di atas mata kaki. Yang terkena musibah bukanlah orang yang meyakini Allah berada di atas langit, tapi saudara kita muslimin yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan tidak ada di antara kita untuk memilah-milah ya fulan ataukah ahlan, ya selama dia seorang muslim. Bahkan orang kafir pun dibantu, karena ketika kita sudah berbicara bencana, kita sudah berbicara kemanusiaan, kita sudah berbicara sosial. Ya, saya ingin fokus dari poin ini para hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan ada orang-orang yang mereka masih punya hati yang bersih, ya punya logika yang sehat, ya kecuali orang-orang yang telah ditutup mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya terbantahlah apa yang selama ini mereka tuduhkan kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah eksklusif dan lain sebagainya, tuduhan-tuduhan yang keji, tuduhan-tuduhan yang batil. Ya apalagi terkadang punya keyakinan kalau mereka kuat semua kita akan dibunuh, kita semua akan diusir dan lain sebagainya, dari hal-hal yang keluar dari kepala mereka, entah mimpi dari mana dia dapat atau wangsit-wangsit dari mana dia mereka dapatkan, tapi ini sebagai bukti nyata. Ya bukan kemudian kita membanggakan diri kita, tidak, tetapi ini adalah panggilan keimanan dari teman-teman kita semuanya yang Masya Allah, semoga Allah menolong mereka, membantu mereka, ya memberikan kesabaran kepada mereka dan memberikan pahala yang besar kepada mereka yang telah terjun langsung ke lapangan untuk memberikan ya bantuan kepada saudara-saudaranya muslimin tanpa memandang kamu madhabnya apa, tanpa memandang kamu keyakinan apa. Selama kamu manusia dan kamu butuh bantuan, insya Allah teman-teman kita akan membantu. Dan itu tidak hanya terjadi di Cianjur, terjadi di Aceh, terjadi di mana-mana saja. Ya kita dapatkan teman-teman kita bahkan ketika terjadi di Aceh, dari Jakarta turun, dari hampir seluruh Indonesia turun. Begitu juga ketika kejadian di sana semua turun.
Ya, maka teman-teman yang lainnya, saudara-saudara muslimin yang lainnya, tentunya ketika mereka tidak punya kemampuan untuk membantu dari sisi harta, ya, atau mungkin sulit untuk memberikan bantuan, tapi setidaknya ada doa yang kita selipkan di antara doa-doa kita. Ya, semoga Allah memberikan kesabaran kepada saudara kita muslimin, memberikan pahala yang besar kepada mereka, ya, dan memberikan petunjuk dan hidayah kepada mereka, dan mudah-mudahan musibah ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya untuk selalu mengintrospeksi diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Ternyata itu kaitannya sama materi ada ya Ustaz. Bagaimana bermuamalah yang dicontohkan oleh Ahlus Sunnah. Yang kedua Ustaz, pertanyaannya, mohon penjelasannya Ustaz. Mohon maaf kalau ini pertanyaannya salah Ustaz. Kenapa para Rafidah itu membenci para sahabat juga Ummul Mukminin Ustaz? Dan bagaimana bila ternyata di dalam satu kelompok belajar kami ada orang Syiahnya Ustaz yang biasanya tidak pernah mau membahas segala sesuatu masalah agama dan selalu bilang semuanya baik-baik saja. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustaz. Wa anti jazakillah khairan. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa orang Syiah mereka sangat benci kepada sahabat Nabi SAW? Maka pertama jawabannya telah dijawab oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, di mana dari tanda-tanda ahlul bidah mereka sangat benci kepada orang yang membawa athar dari Nabi SAW, karena dengan itu semuanya akan membongkar kebatilan dan kesesatannya mereka. Baik. Kemudian yang kedua, kenapa lewat jalur sahabat mereka datangi? Karena ya mereka, para hadirin, kalau seandainya mereka mencela Islam langsung, mereka kekerkan Islam langsung, mereka cela langsung Nabi Muhammad SAW, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang paling awam pun tahu kalau seandainya apa yang mereka serukan adalah kesesatan, apa yang mereka serukan adalah kekufuran, apa yang mereka ajak adalah kebatilan. Mereka tahu. Tetapi mereka banting setir. Ya, yang mereka celah adalah sahabat Rasulullah SAW dengan dalih untuk memuliakan ahlul baitnya Nabi SAW. Tujuannya mereka sebenarnya apa? Tujuan mereka adalah hasil ketika di tengah-tengah di hati-hati manusia, ya, sudah tidak percaya lagi kepada sahabat Rasulullah SAW. Ketika kita datangkan ini Abu Bakar kafir. Ketika kita datangkan Aisyah, ini anaknya orang kafir, dia pelacur. Ketika kita datangkan ucapan Abdullah bin Umar, ini anaknya taghut. Ketika kita datangkan dari Abu Hurairah, ini orang yang baru masuk Islam, atau lain sebagainya, yang kemudian ketika itu sudah terstigma dalam hati seorang muslim, dalam benak seorang muslim, maka otomatis dia akan menolak hadis-hadis yang datang dari dari sahabat tersebut. Nah, ketika mereka telah menolak hadis-hadis dari para sahabat tersebut, apa yang mereka amalkan? Apa yang kemudian mereka jadikan sebagai pijakan? Ya, jadi inti yang mereka ingin adalah menjauhkan manusia dari Islam, menjauhkan manusia dari sunnah Nabi SAW dengan cara yang mereka gelitikin adalah sahabat Nabi SAW, yang ujung-ujungnya sama. Manusia akan menolak hadis-hadis Nabi, yang hadis Nabi itu adalah penjelasan tentang bagaimana tentang Islam itu sendiri. Akhirnya keluarlah pikiran-pikiran mereka, ya, dan membawa tafsir Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memerintah dalam surah Al-Baqarah, memerintahkan untuk menyembelih sapi-sapi. Oh, sapi di situ maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Kan otaknya mereka keluar. Ya, kemudian untuk memuliakan wali-wali mereka, kotoran wali mereka itu dikumpulkan, kemudian pada hari-hari tertentu dilaburkan di badan-badan mereka dari kotoran-kotoran imam-imamnya mereka itu semuanya. Itulah agama menurut mereka. Ya, dan kemudian menolak kesucian dan kemuliaan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi sebenarnya mereka ingin menjauhkan manusia dari Islam dengan cara menjauhkan manusia dengan hadis Nabi SAW. Cuman yang jadi kekeran mereka adalah sahabat Rasulullah SAW. Bisa difahami para hadirin? Allah lebih.
Nah, makanya bagaimana sikap kita? Kalau saya jadi seorang awam, dari awam yang kemudian terpengaruh dengan Syiah, kita nasihati dia, kita ingatkan dia, ya bahwasanya ini merupakan ini jalan yang keliru, ini jalan yang salah. Kita bawa referensi dari para ulama kita. Tapi kalau seandainya dia tetap kekeh dengan keyakinannya dia, dan kemudian dengan keberadaannya dia dikhawatirkan dia akan memberikan tashwish, memberikan kalimat-kalimat dia masukkan kepada di komunitas-komunitas kita, maka tentunya para hadirin dan hadirat, ketika ada wabah atau ketika ada hama yang masuk ke kebun kita atau tanam kita, kita mencari sesuatu bahan untuk menghilangkan hama tersebut. Padahal itu cuma sekedar dunia. Bukankah menjaga hati seseorang itu lebih, menjaga hati komunitas itu lebih dijaga daripada cuma menjaga hama-hama yang merusak tanaman kita? Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa assalamualaikum jazakallahu khairan atas jawabannya. Bisa menjawab pertanyaan dan bermanfaat untuk hadirin secara umum. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaannya. Ini ada klien masuk via chat, Ustaz. Saya coba bacakan. Hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya, apakah asatid yang belajar di Madinah sudah pasti berakidah Ahlussunnah, Ustaz? Dan apakah hal tersebut bisa dijadikan salah satu ciri untuk mencari guru? Tentunya yang pantas menjawab ini Ustaz Agung, bukan Anda yang menjawab. Betul, Ustaz. Anda tidak kuliah di Madinah. Ustaz Agung nih yang kuliah di Madinah, beliau lebih paham. Tapi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya dari yang saya ketahui, Jamiah Islamiyah Madinah, ya itu ditaksis, muasisnya adalah Syekh Al-Allamah Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau yang mentaksis, beliau yang mendirikan Jamiah Islamiyah tersebut. Dan seingat saya waktu itu, kalau saya salah tolong diluruskan, yang menjadi wakil dari rektornya atau wakil dari pemimpin Jamiah Islamiyah adalah Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Ya, mereka menjadikan kurikulum di dalam Jamiah Islamiyah Madinah ya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dari orang-orang yang mereka keluar dari Jamiah Islamiyah adalah gurunya guru kami, Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah lulusan dari Jamiah Islamiyah Madinah. Ya, dan kemudian beliau mengajarkan ilmu di ma'hadnya beliau di Darul Hadits di Yaman. Ya, dengan apa yang beliau ambil dari guru beliau, dari Syekh bin Baz, dari Syekh Ibnu Utsaimin, dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan ulama-ulama yang lainnya di tempat beliau belajar, yang kemudian beliau mendidik kita di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Jadi secara kurikulum, jelas kurikulumnya itu berada di atas kurikulum akidah ahli sunnati wal jamaah dan jalannya para salaf. Ya, namun ketika di sana para hadirin ada orang yang mereka secara hidayah taufik, dia sudah sampai, dia sudah mendengar hidayah itu taufik, penjelasan tentang akidah, dan dia sudah faham dengan akidah Ahlussunnah yang diajarkan di Jamiah Islamiyah Madinah, buktinya dia lulus. Ya, kalau seandainya dia nggak faham, ketika dia ujian dia nggak lulus, dia nggak jadi LC, dia nggak jadi S2, dia nggak jadi S3, kan seperti itu. Karena dia faham lah. Namun ya, hidayah itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu taufik itu kembali kepada Allah. Hidayah irsyad dia sudah dapatkan. Nah, apakah kemudian dengan hidayah itu taufik, dengan hidayah itu irsyad tersebut melazimkan seseorang mendapatkan hidayah taufik? Belum tentu. Ya, belum tentu seseorang sudah mendapatkan hidayah itu irsyad, dia akan lazim pasti mendapatkan hidayah taufik. Belum tentu. Ya, maka tentunya di sini kita lihat apa yang dia bawa. Kalau dia pulang membawa apa yang diajarkan dari Jamiah Islamiyah Madinah, ya diajarkan dari kulum para ulama, dari kitab-kitab para ulama, itu yang diajarkan dengan pemahaman para ulama, maka mereka Ahlussunnah. Tapi kalau seandainya dia pulang dari Madinah dan kemudian dia tidak membawa apa yang dia pelajari di sana dan justru dia mendatangkan sesuatu dari akidah-akidah yang menyimpang, ya maka kita hukumi dia adalah orang yang menyimpang. Dan begitu juga para hadirin dan hadirat, ya bukan berarti orang yang tidak kuliah di Madinah, yang tidak lulusan Madinah, maka dia bukan seorang salafi atau dia bukan seorang Ahlussunnah. Tidak. Maka tentunya di sana baik tempat-tempat banyak malah halaqah para ulama, bahkan banyak ulama-ulama yang tidak keluar dari Jamiah Islamiyah Madinah. Bahkan ulama-ulama di Arab Saudi sendiri, banyak mereka itu bukan lulusan Jamiah Islamiyah Madinah, tapi mereka ulama besar yang sangat dimuliakan di Arab
di Arab Saudi. Ya, wallahu taala alam bisa. Barakallahu fikum. Mungkin Ustaz Agung bisa menambah. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu Ustaz. Sudah cukup insyaallah ini Ustaz sudah sangat jelas. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Hayakumullah. Semoga bisa menjawab pertanyaan penanya. Kemudian kita lanjutkan, mungkin ada dari jamaah yang ingin bertanya kepada Ustaz secara langsung, kami silakan untuk menggunakan fitur raise hand. Masih adakah? Kalau sudah tidak ada mungkin kita cukupkan Ustaz. Baik, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada teman-teman semuanya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. Dakwah yang kita emban itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada yang menyediakan mic, ada menyediakan apapun, nggak ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi kita berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum saya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.